Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok bidang Biomedical Engineering, mata kuliah metode penyelesaian masalah dan pemodelan, yang mana di sini ada 3 anggota, yaitu saya sendiri, Iga Novinda Rantaya, lalu rekan saya Jalu Nusantoro, dan Soli Putri Fauzia. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan proyek kami yang berjudul Diagnosis Kanker Paru berdasarkan cita CT scan menggunakan metode VGG16. Diawali dengan latar belakang, permasalahannya adalah kanker paru yang merupakan penyakit yang sangat agresif dan populasinya cukup tinggi di seluruh dunia. Nah, faktor resiko penyakit ini yang tidak lain adalah yang pertama dan paling banyak terjadi adalah kebiasaan merokok. Lalu berikutnya ada polusi udara, paparan zat kimia, dan sebagainya. Terdapat 2,2 juta kasus baru dan 1,8 juta kematian pada tahun 2020. Nah, hal ini diakibatkan karena kanker paru tidak menimbulkan gejala pada tahap awal, namun gejala baru akan muncul setelah stadiumnya lanjut. Oleh karena itu, kebanyakan pasien penderita kanker paru ini baru terdeteksi setelah stadiumnya sudah lebih lanjut atau sudah semakin parah. Oleh sebab itu, untuk menangani kasus kanker paru ini, hal yang perlu dan sangat diperhatikan adalah bagaimana proses pendiagnosisan atau pendeteksian penyakit ini. Nah, untuk mendiagnosis kanker paru ini, biasanya dokter melakukan analisis seperti menggunakan citra CT scan atau X-ray dan beberapa tes lainnya yang dilakukan dan itu membutuhkan ketelitian yang ekstra. Seperti itu. Nah, mendiagnosis kanker paru pada tahap awal sangat penting agar pasien bisa mendapatkan perawatan dan pengobatan yang tepat. Nah, dengan perkembangannya teknologi saat ini dan pengembangan artificial atau kecerdasan buatan di mana-mana, beberapa peneliti dan banyak orang-orang sudah mulai mengembangkan ke arah sistem untuk bisa membantu para dokter dan tenaga medis dalam mengidentifikasi penyakit ini. Beberapa di antaranya yang pertama dilakukan oleh Purina et al. Pada tahun 2020. Mereka melakukan penelitian dan mengusulkan suatu pendekatan untuk mendeteksi kanker paru pada citra CT scan dada menggunakan ekstraksi fitur GLCM atau Gray Level Co-Occurrence Matrix dan metode Support Vector Machine Classifier. Mereka menghasilkan akurasi sebesar 83,33%. Nah, lalu berikutnya di tahun 2022 yang dilakukan oleh Aharonu dan Lokesh, mereka mengusulkan pendekatan menggunakan metode CNN atau Convolutional Neural Network untuk mendeteksi kanker paru pada citra CT scan dada dan menghasilkan akurasi sebesar 94%. Nah, di antara kedua penelitian ini, kita bisa melihat bahwa akurasinya memang sudah cukup besar. Namun, untuk keperluan yang sangat krusial, terutama dalam bidang medis, yang mana ini untuk mendeteksi dan mendiagnosis suatu penyakit, yaitu kanker, yang sudah kita ketahui merupakan penyakit yang sangat agresif, perkembangannya cepat, dan bisa menyebabkan kematian pada penderitanya. Oleh sebab itu, membutuhkan akurasi yang lebih tinggi dibandingkan kedua penelitian ini. Di sini kita mengusulkan suatu metode, bisa ke slide sebelumnya ya, metode untuk memperbaiki atau meningkatkan akurasi yang digunakan adalah metode atau arsitektur VGG16 untuk mendiagnosis kanker paru pada citra CT scan dada. Bisa next. Nah, dari latar belakang yang sudah dipaparkan, kita bisa menarik kesimpulan bahwa masalah yang akan kita selesaikan adalah terkait rendahnya prognosis kanker paru. Lalu dari tujuan proyek ini adalah untuk menemukan pendekatan deteksi baru yang lebih efektif dan akurat. Dan yang kedua, untuk menutup gap dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait akurasi sistem atau model.
Baik, penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Soli. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan tadi, masalah yang terjadi adalah rendahnya prognosis pada kanker paru. Nah, rendahnya prognosis ini atau deteksi perkembangan paru menyebabkan efek yang tidak diinginkan berupa penyebaran kanker ke jaringan lain hingga terjadinya kematian. Lalu akar permasalahan yang terjadi adalah adanya kesalahan diagnosis dan keterlambatan deteksi. Uh, kanker, kanker paru umumnya uh, deteksinya terjadi saat sudah berada di stadium yang cukup tinggi. Lalu atribut yang menyebabkan permasalahan tersebut adalah tumor yang tidak dapat dibedakan dan penandaan yang masih dilakukan manual oleh dokter. Kemudian, hal yang dapat dilakukan untuk membantu adalah segmentasi dan melakukan penandaan secara otomatis dengan arsitektur VGG16. Next. Nah, solusi yang diangkat pada permasalahan ini agar kanker tidak menyebar dan menaikkan angka penyembuhan adalah dengan menggantikan metode CNN dengan metode VGG16. Hal ini sesuai dengan fungsi berupa utilization atau menggantikan suatu fungsi dengan fungsi yang lain untuk meningkatkan performa. Berdasarkan analisis solusi yang kami lakukan dengan adanya segmentasi dengan bantuan arsitektur VGG16, deteksi dini dapat dilakukan secara otomatis dan tumor dapat dibedakan sehingga diagnosis dan deteksi dini yang dilakukan pada kanker paru memperoleh hasil yang lebih baik. Next. Selanjutnya, alur dari penelitian kali ini adalah dilakukan input data berupa dari dataset yang dikumpulkan. Selanjutnya, dilakukan proses pre-processing yang berupa resize data, lalu membagi data menjadi data training, data tes, dan data validasi, di mana data dibagi menjadi 70% data training, 20% data tes, dan validasi berupa 10%. Selanjutnya dilakukan augmentasi data. Kemudian proses dibagi menjadi dua, yaitu training dan validasi menggunakan modeling VGG16, lalu di training kembali, dievaluasi apabila hasil sudah memenuhi, akan melalui evaluasi kembali dan memperoleh hasil. Jika tidak, dilakukan modifikasi dan dikembalikan ke training. Selanjutnya ada juga proses di mana setelah preprocessing, data akan dites lalu dievaluasi. Jika iya, akan langsung mendapatkan hasil. Next, selanjutnya mengenai dataset gambar. Pada penelitian ini diperoleh dataset dari dataset open public dari Kaggle. File ini berupa file DICOM atau Digital Imaging and Communication. Dataset ini berisi 1000 dataset citra dada CT scan dengan gambar pasien yang telah didefinisikan sebagai penderita kanker paru dan normal. Sehingga pada dataset ini terdapat dua label kelas, yakni kelas kanker paru dan kelas paru-paru normal. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jalu. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Baik, selanjutnya pada tahap augmentasi merupakan bagian dari chapter ketiga. Augmentasi adalah sebuah proses untuk mengubah gambar sedemikian rupa dari pandangan manusia yang dikira sama. Tujuan dari augmentasi sendiri yaitu
mendapatkan hasil yang lebih baik dan mendapatkan akurasi yang maksimal. Nah, arsitektur yang kami gunakan yaitu FGG 16. FGG 16 ini merupakan based on dari CNN, Convolutional Neural Network, yang berbasis pada transfer learning. Gambar yang digunakan pada arsitektur FGG 16 yaitu gambar ukuran 224 dikali 224 dikali 3. Based on color-nya yaitu RGB, red, green, blue. Nah, biasanya arsitektur FGG 16 ini sangat direkomendasikan untuk memprediksi gambar, baik biomedical maupun non-biomedical. FGG 16 ini terdapat beberapa komposisi, yaitu ada convolution, ReLU, max pooling, fully connection, sama softmax. Nah, selanjutnya evaluasi yang kami gunakan yaitu coefficient matrix. Pada coefficient matrix ini akan menghasilkan nilai akurasi, presisi, F-score, sama recall. Nah, pada coefficient matrix sendiri terdapat komposisinya, yaitu ada true positif, false positif, false negatif, sama true negatif. True positif, kondisi di mana model memprediksi benar dan faktanya memang benar. False positif, kondisi di mana model memprediksi benar namun pada faktanya salah. False negatif, kondisi di mana model memprediksi salah namun pada faktanya benar. Kemudian di true negatif, yaitu kondisi di mana model memprediksi salah dan faktanya salah. Dari komposisi tersebut akan menghasilkan akurasi, advance score, dan recall. Nah, pada presentasi kali ini kami juga mencoba untuk merunning program menggunakan metode FGG 16 langsung ke implementasi permasalahan. Kami sudah mencoba running menggunakan Colab dari data yang sama, dataset yang sama, dan menghasilkan akurasi dan dapat disimpulkan dalam PPT ini. Yaitu yang pertama yaitu proses training, mentrain data untuk mengetahui overfit atau underfit dari proses training tersebut. Kemudian setelah mentrain akan dievaluasi menggunakan coefficient matrix untuk mengetahui kinerja model dan mengetahui komposisi akurasi dan presisi. Dan yang terakhir adalah goals dari permasalahan ini adalah untuk memprediksi gambar dengan sesuai dan benar. Nah, proses training di sini telah menghasilkan nilai validasi akurasi sebesar 0,95 atau 95% rata-ratanya, dan nilai validation loss di rata-rata 0,17 atau 17% pada epoch 20 running. Nah, dapat disimpulkan pada grafik akurasi model FGG ini sedikit terjadi overfit pada di titik epoch kelima. Untuk di grafik gross loss-nya yaitu di model FGG 16 terjadi grafik yang normal. Dari grafik tersebut nanti akan dapat disimpulkan pada classification report yang akan menampilkan hasil akurasi, precision, recall, F1 score, dan akurasi yang kita dapat adalah 98%. Evaluasi coefficient matrix dari running program yaitu true positif,
259 data gambar yang diprediksi benar. False positif, 2 data gambar yang diprediksi salah oleh model. Kemudian false negatif, 1 gambar yang diprediksi salah oleh model. Kemudian true negatif, 53 data gambar yang diprediksi benar oleh model. Jadi posisi ini menggambarkan 259 data prediksi benar, yaitu Cancer. Kemudian di posisi 53 data gambar prediksi benar di kelas normal. Selanjutnya yaitu di bagian terakhir di max prediction, yaitu tujuan kami, dapat disimpulkan bahwa di prediksi gambar di kelas Cancer kami menampilkan 5 gambar dan kami memilih 2 gambar untuk ditampilkan dengan akurasi 0,99 dan akurasi 1,0 dengan lama waktu 0,18 detik dan 0,203 detik untuk kelas kanker. Dan begitu juga di kelas normal, kami juga menampilkan 5 gambar dan kami pick 2 gambar untuk sebagai contoh, yaitu memprediksi kelas normal dengan akurasi 0,95 dan juga sama-sama 0,95 dengan lama waktu 0,206 detik dan 0,18 detik. Baik, sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah maupun kekurangan yang kami sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.